Belanja di Transmart Carrefour kini semakin mudah. Klik transmartdelivery.com atau unduh aplikasinya melalui smartphone Anda. Pilih gerai terdekat dan produk yang diinginkan. Langsung diantar di hari yang sama. Bisa bayar tunai atau transfer, kartu debit atau kartu kredit. Dapatkan gratis ongkos kirim menggunakan kartu debit atau kartu kredit Bank Mega. Bersama Transmart Carrefour Home Delivery, solusi aman, barang diantar, belanja nyaman. Hey, Kid City dan Trans Studio Mini udah dibuka lagi loh. Banyak permainan seru dan menyenangkan untuk kita semua. Jangan khawatir, kesehatan Anda dan keluarga adalah prioritas utama Kid City dan Trans Studio Mini. Semua kami lakukan agar kamu dan keluarga bermain aman dan nyaman. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk ajak semua ke Kid City dan Trans Studio Mini sekarang juga. Lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi berbincang bisnis nih. Nah, di pagi hari ini kita akan mengulik dan mengulas tentang tokoh retail yang berdampak dari pandemi COVID-19 nih. Nah, pandemi COVID-19 ini sudah terasa terutama pada sektor ekonomi. Dan belum lama ini, Badan Pusat Statistik Kalbar merilis pertumbuhan ekonomi Kalbar pada kuartal 2 2020 minus 3,40%. Sektor yang cukup terpukul adalah bisnis retail, oleh karena masyarakat mengerem konsumsinya yang berimbas pada penjualan di sektor retail, baik di toko-toko maupun pusat perbelanjaan besar seperti mall. Nah, sekarang masa adaptasi baru atau new normal telah dimulai, tentu dengan harapan bisa kembali menggeliatkan sektor ekonomi. Sekarang kita sudah menghadirkan dua narasumber hebat kita yang berkaitan langsung nih dengan tokoh retail selama pandemi COVID-19 ini. Udah ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuburaya, Ibu Norasari Arani, dan General Manager Transmart Kuburaya, Dwi Henry. Selamat pagi Bapak dan Ibu hari ini. Pagi. Kabarnya gimana nih Pak, Ibu? Alhamdulillah sehat, harus sehat ya Pak. Walaupun lagi virus-virus corona ini menyerang, kita tetap harus kuat. Nah, berhubungan dengan COVID-19 ini nih Pak, mungkin ke Pak Henry dulu nih. Oke. Bisa dikasih tahu nggak ke Tribuners, apa sih Pak perbedaan tokoh retail online dan tokoh retail tradisional ya Pak? Perbedaannya, mungkin Tribuners di rumah juga bingung nih, sebelum kita langsung masuk ke pandemi COVID-19-nya. Oke, sebelumnya selamat pagi Kak Rizky, Selamat pagi Bu Kadis, Selamat pagi Tribuners. Terima kasih kita udah diundang nih di Tribun. Sarapan pagi, ya kan? Kemudian diajak sharing. Judulnya kan kita ambil hari ini tantangan dan peluang bisnis retail modern. Retail itu sendiri adalah kegiatan distribusi yang paling ujung. Jadi dia ujungnya adalah langsung mendeliver ke customer. Nah, bedanya apa tradisional dengan modern? Sebenarnya modern itu ya pengembangan dari tradisional. Bedanya adalah teknologinya satu. Kemudian penyesuaian dengan gaya hidup. Kalau di modern itu otomatis orang akan diarahkan ke arah lebih nyaman dan aman gitu. Nah, itu bedanya modern. Kalau kita lihat tipenya ada 3 jenis di modern itu. Lebih simpel itu kita sebut mini, super, sama hyper. Contohnya mini itu adalah Alfamart, kemudian Indomart itu yang mini. Kalau super itu seperti Carrefour. Di Mall Matahari itu kan ada Carrefour. Itu lebih besar. Size-nya itu sekitar di atas 500, di bawah 3000. Nah, yang hyper itu yang besar seperti Hypermart, kemudian Transmart itu besar. Dia rata-ratanya 10.000 meter square. Nah, kalau dari jenisnya yang kita sebut tadi masuk ke food business. Jadi di retail modern itu kalau dari ukurannya tadi ada 3, mini, super, hyper. Kalau dari sisi tipenya ada food business, ada non food business. Yang kita sebut tadi food business.
kalau non food business itu seperti uh, Trans Hardware. Nah, di Transmart itu ada Trans Hardware, kemudian ada Trans Living. Di mall Mega Mall itu ada S Hardware, kemudian ada Informa. Ada lagi yang berhubungan dengan fashion itu Transmart Department Store. Kemudian ada juga Matahari Department Store. Kemudian ada juga L Pro. Macam-macam gitu ya. Jadi lengkap sekali ya, itu. kira-kira itu yang berhubungan dengan retail modern. Supaya Tribuners itu nggak bingung ya, ini kita ngomongin apa Apa sih retail itu apa Ya, gitu ya. ya Pak. Nah Gitu. Pak, berhubung dengan pandemi COVID-19 dan sesuai dengan tema kita hari ini, tantangan dan peluang bisnis retail modern di saat pandemi. Nah sebagai retail yang besar gitu kan di Pontianak sendiri, seperti apa sih Pak dampak dari pandemi COVID-19 ini? Ini harus narik nafas dulu. Iya. Gini, kita flashback dulu. Kira-kira ini kan udah jalan 6 bulan ya pandemi ini. Maret, sekarang Agustus. Ini seumur karir saya, bahkan seumur hidup saya, pandemi ini memang baru sekali terjadi ya. Dan ini bukan main-main. Karena kalau kita lihat yang terdampak sendiri per tanggal kemarin itu di Indonesia udah 127.000. Tentu udah ada yang sehat, ada juga yang meninggal ya. Yang meninggal sekitar 5%, 5.000 sekian gitu. Kemudian yang sehat itu sudah 82.000, artinya yang masih sakit itu sekitar 30 atau 40 ribuan. Ini bukan main-main gitu yang pertama. Di samping itu ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di dunia sendiri kan sudah hampir mendekati di atas 18 juta, hampir 19 juta ya. Yang nomor 1 justru negara besar di Amerika. Amerika itu di atas 4 juta yang sudah terpapar, bahkan hampir 5 juta. Nah, kalau kita flashback di retail modern sendiri, ini sebenarnya kita ngomongin retail modern tapi dari sudut pandang Transmart, karena saya praktisi di Transmart ya. Di Transmart otomatis kita juga kena imbasnya. Kalau kita flashback ke belakang, pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Pak Bupati itu mengeluarkan surat per tanggal 18 Maret. Itu pertama kali beliau mengeluarkan surat himbauan untuk mengurangi jam pelayanan. Nah, dari situ kita sudah mereduce jam pelayanan kita dari sebelumnya jam 9, kita melayani jam 10. Kemudian tutupnya biasanya jam 10 juga kita majukan menjadi jam 9. Itu satu. Kemudian yang kedua, di Transmart sendiri itu inti bisnisnya ada 4. Pertama adalah kita melayani orang berbelanja, kemudian kedua kita melayani orang bersantap atau makan, ketiga kita melayani orang bermain, dan yang keempat kita melayani orang menonton. Nah, sejak surat itu, sebenarnya suratnya berlanjut ya, saya cerita surat dulu sebelum ke situ. Kemudian di tanggal 24 itu kita diminta tutup sama sekali oleh Pak Bupati tanggal 24 Maret. Kemudian tanggal 2 April itu kita boleh buka, tapi nggak boleh dine in, tapi boleh take away. Terus itu dari 2 April, kemudian di Mei itu terus berjalan seperti itu sampai kita pulih normal. Itu normal artinya di normal kebiasaan baru ya, bukan normal itu ya, seperti Pak? sebelumnya. Itu kalau saya nggak salah ingat tanggal 5 Juni itu kita boleh beroperasi dengan kebiasaan baru, dan kita sudah mulai bergerak ya, sampai sekarang kita berjalan terus, belanjanya tetap bisa melayani, kemudian makannya juga sudah mulai bisa dine in, kemudian bermainnya juga sudah mulai bisa. Tetapi ya itu tadi dampaknya ada efek jam pelayanannya kita berkurang, dengan tujuan mengikuti penyampaian surat beliau itu. Surat beliau kan juga berdasarkan Kemenkes ya, untuk pencegahan penyebaran COVID, dan dilandaskan juga dari Kemendagri mengenai adaptasi kebiasaan baru dan untuk tetap produktif. Nah, yang belum bisa kita pulihkan itu adalah sekarang menonton ya kan. Iya, belum bisa Sadar nonton. atau enggak, kita semua di Kuburaya ini atau di Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia, menonton ini memang belum bisa.
Nah, kita sedang lakukan terus ini simulasi supaya masyarakat itu nanti menontonnya dapat, aman dan nyamannya juga bisa. Kira-kira begitu. Jadi dampaknya yang benar-benar belum bisa kita jalankan balik lagi adalah di menonton. Kalau dari sisi berbelanja, masyarakat sudah bisa berbelanja sekarang. Kemudian dari sisi makan juga sudah bisa dine in. Kemudian dari sisi bermain bisa juga bermain. Nah Pak, seberapa parah sih Pak penurunan jumlah omsetnya dan kunjungannya itu Pak sama kemarin pandemi COVID-19? Ya, selama 6 bulan itu tentu sangat challenging ya, challenging sekali. Bahkan kan kalau kita di protokol COVID itu kita tidak boleh melebihi dari 50% kunjungan normal. Artinya memang kunjungan ke mal-mal itu, kepercayaan orang saat ini memang belum balik di atas 50% gitu. Jadi masih takut lah ya masyarakat Pontianak gitu untuk berbelanja. Ya tidak hanya di Pontianak, karena tadi dasarnya adalah pandemi ini memang serius dan masih jalan. Kalau kita lihat grafiknya kan memang belum menurun ya. Jadi kalau menurut para pakar kemudian lembaga-lembaga, pandemi ini kan butuh waktu, masih butuh waktu. Kira-kira masih 1 atau 2 tahun lagi. Nah, untuk membalikkan kepercayaan dan confident orang itu kan memang butuh waktu. Nah, di lapangan sendiri memang kenyataannya masyarakat kita masih lebih firm untuk tidak keluar rumah gitu. Kalaupun keluar rumah itu ya mereka yang benar-benar merasa dirinya sehat dan memang butuh sesuatu untuk didapatkan di tempat-tempat hiburan seperti di mall atau tempat belanja di mall gitu. Kira-kira begitu. Nah Pak, untuk mengevaluasi kembali nih Pak model bisnis yang berlaku sebelum pandemi COVID-19. Nah kalau dari Transmart sendiri itu Pak seperti apa sih Pak evaluasi itu? Iya, jadi kalau ngomongin evaluasi otomatis kita breakdown menjadi 2. Yang pertama adalah challenging-nya sendiri. Jadi tantangannya sendiri sekarang kunjungan itu kan sekitar 50%. Nah, otomatis dari 50% itu kita tarik ke bottom line-nya. Namanya bisnis itu kan mesti hidup. Bisnis bukan kerja bakti. Harus ada sesuatu yang didapat. Jadi kalau omsetnya trafficnya turun sekitar 50% itu otomatis omset yang didapat juga akan menurun. Menurunnya mungkin tidak akan sampai 50%. Karena ada effort yang dilakukan oleh teman-teman semua. Tetapi yang jelas mengenai distribution cost harus di manage. Jadi traffic boleh agak turun, tetapi yang namanya bottom line atau penghasilan tidak boleh turun. Karena ini menyangkut kelangsungan hidup. Jadi di dalam bisnis itu yang namanya bottom line atau omset itu seperti darah. Jadi kalau kita main game gitu ya, main game itu kan ada nyawanya di atas tuh. Nyawanya itu darah biasanya. Nah sama di bisnis, omset ini adalah darah. Kalau darahnya semakin kecil maka nyawanya akan hilang. Nah kita tidak mau di kondisi seperti ini bisnis kita jadi kacau gitu, jadi terganggu. Kita mau bisnis ini tetap sustain. Jadi di saat kondisinya susah, kita strateginya adalah bertahan. Bagaimana bisnis ini bisa bertahan? Karena di situ hidup karyawan kita itu sekitar 500. Itu karyawan ya. Kalau sama keluarganya, anggaplah dia punya anak 1, berarti bertiga kan, kali 3 itu 1.500. Bagaimana kita bisa tetap menghidupi karyawan kita yang dengan keluarganya 1.500 itu di saat sangat challenging seperti ini? Otomatis yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi distribution cost. Nah, distribution cost itu sendiri variabelnya apa? Yang pertama adalah labor cost. Labor cost itu biaya-biaya untuk membayar orang. Nah, otomatis itu akan berkurang di saat seperti ini karena tidak semua bisnis kita kan buka. Di saat bisnis kita masih ada yang tutup, ya otomatis labor cost-nya akan berkurang. Kemudian bagaimana kita mengatur supaya tidak ada overtime. Kemudian jam-jam kerja kan juga sekarang mengkeret ya. Sebelumnya panjang, paling enggak tadi udah berkurang, di awal itu kurang 1 jam, kemudian di akhir juga kurang 1 jam, kurang 2 jam gitu.
Kemudian variable distribution cost yang lain adalah general expense, biaya-biaya yang umum. Biaya terbesarnya adalah biaya utility, seperti listrik, kemudian air gitu ya, gas. Otomatis listrik kalau kita operasional berkurang juga biayanya akan berkurang. Kemudian listrik itu variabel terbesar adalah chiller, pendingin. Nah, pendingin itu sebenarnya bagaimana kita mengatur supaya dinginnya itu sama, tetapi kita tidak menyalakan chiller. Kalau di satu mall seperti Transmart itu, chillernya ada 3 tuh sebenarnya. Nah, di saat pandemi ini kita harus berputar otak bagaimana chiller itu tidak nyala 3, cukup nyala 1, tapi Mbak Rizky datang ke sana Masih merasa sejuk gitu ya, Pak. sejuk-sejuk aja gitu, Nggak ada asik-asik aja. perbedaan. Karena mungkin datangnya berdua ya kan. Tenang, adem gitu Tenang, ya, Pak. ada temennya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita simulasikan supaya distribution cost khususnya di Genek ini bisa turun. Kemudian leasing. Nah, variabel terbesar juga mengenai sewa. Kita itu berusaha kan bukan di lahan kita sendiri. Kita juga sewa yang setiap bulan angkanya sudah pasti. Mau omsetnya berapa, sewanya juga Tetap harus segitu. bayar segitu. Nah, ini yang kita approach dengan landlord, dengan pemilik mall, bagaimana kita itu dapat subsidi lah. Kita dapat diskon supaya apa? Supaya namanya bisnis itu mesti sama-sama hidup gitu. Jadi di saat susah begini harus ada sinergi yang baik antara landlord dengan building management seperti kami ini. Kemudian variabel itu secara challengingnya ya, tantangannya bagaimana kita tadi menarik dari trafficnya dulu yang tidak lebih dari 50% itu kita tarik ke bawah supaya tetap kita bisa eksis gitu. Kemudian sekarang kita ngomongin opportunity-nya di sisi yang lain, 50% orang itu kemana sih sebenarnya? 50% orang itu kan sebenarnya tidak kemana-mana gitu. Yang di Pontianak, yang di Kuburaya ya tetap di Kuburaya, tetapi mereka belum merasa kepercayaannya itu belum benar-benar percaya, oh aku harus keluar rumah gitu, takut gitu. Takut karena corona itu kan nggak terlihat. Iya. Kalau Mbak Rizky kan terlihat. Terlihat nih nyata bentuknya. Kalau terlihat gini enak, wah minggir gitu kan, ada Mbak Rizky. Tapi kalau corona kan kita nggak bisa. Tapi sebenarnya ada protokolnya kan. Nah, nanti mungkin kita bisa jelaskan protokolnya. Tapi pertanyaan tadi kan apa review bisnisnya? Yang kedua opportunity-nya ya kita garap online. Yang dulu kita nggak mikir online, sekarang mau nggak mau ya kita mesti grab, kita mesti garap dari sisi online-nya begitu. Gitu Mbak Sri. Oke, nah Ibu, jika dalam segi pemerintahan Ibu, pemerintah Kuburaya kan dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Koperasi UMPP Ibu. Ya. Nah, kajian terkait dampak pandemi ini terhadap sektor retail sendiri itu Bu bisa dijelaskan nggak sih Bu, seperti apa dampak tersebut? Ya. Jadi memang sektor yang terdampak ini salah satunya usaha perdagangan besar dan retail ya. Jadi itu sekitar 30%, walaupun sebenarnya ada sektor lain juga yang lebih besar, yaitu akomodasi, terutama makanan dan minuman ya. Jadi itu sebesar 36% dan industri pengolahan terdampak sekitar 18%, sektor jasa 12%, kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu 4%. Nah, jadi memang dalam sektor terutama di retail ini kan banyak pengusaha mikro dan kecil ya. Kalau yang menengahnya itu jumlahnya hanya sedikit ya, seperti Transmart. Tetapi retail ini tidak hanya menyangkut perdagangan besar ya. Nah, pengusaha mikro yang sebenarnya mereka ini bisa kita sebut wirausaha pemula, sebenarnya dalam siklus life cycle bisnis itu mereka kan baru introduction sebenarnya, pengenalan. Di usaha kecilnya itu masuk di fase growth. Ketika ada pandemi ini, mereka sebenarnya kaget gitu kan, benar-benar terpukul. Tiba-tiba ada edaran bahwa tidak boleh berjualan, tiba-tiba ada edaran menjaga jarak dan masyarakat tidak boleh keluar rumah, sehingga secara otomatis hampir 100% omset mereka itu turun. Dan
kita lihat sendiri ya di Kabupaten Kuburaya ini semuanya ditutup. Tetapi setelah keluar surat edaran Bupati itu yang sudah mulai agak longgar itu pada tanggal 2 April tadi, seperti yang dikatakan oleh Mas Dwi. Di situ kan walaupun tidak bisa di tempat tapi bisa take away ya. Jadi itu sudah mulai mereka agak merasa ya plong. Namun dari dinas juga kita menghimbau kepada UMKM ini, terutama yang di usaha retail ini, ayo kita tetap semangat. Ini adalah pandemi nasional. Jadi mereka punya WhatsApp group namanya UMKM Menanjak. Mereka juga ada yang di dalam wadah BDS, Business Development Service. Nah, di masa seperti ini, nah mereka juga kita sibukkan dengan webinar. Untung juga dari Kementerian Koperasi dan UKM itu dalam 1 bulan itu banyak sekali webinar yang ditawarkan kepada UMKM yang kita share di grup dan mereka mengikuti. Nah, pihak pemerintah dalam hal ini untuk penanganan jangka pendek, tentunya ini kan belum masuk dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi memberikan bantuan ya, walaupun tidak besar ya, jadi melalui dana APBD Kabupaten Kuburaya disiapkan 1,3 miliar untuk klaster-klaster yang terdampak. Salah satunya adalah UMKM ya, tidak hanya di sektor retail ya, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Berarti memang berdampak ke semua sektor, baik jasa maupun UMKM, ya, betul sekali. Dan itu adalah respon yang diberikan oleh pemerintah Kuburaya untuk memulai kembali nih Bu, geliat bisnis di Kabupaten Kuburaya sendiri. Iya. Nah Bu, kebijakan seperti apa sih Bu yang dikeluarkan oleh Pemkab Kuburaya melalui Dinas Koperasi UMKM UMPP ini nih Bu? Ya. Tadi kan masalah utamanya mereka kehilangan omset. Di satu sisi tidak bisa berdagang secara langsung ya, sehingga pemerintah melakukan promosi untuk melakukan pemasaran secara online ya. Jadi ada platform yang kita siapkan ya. Sebenarnya sebelum pandemi juga kita sudah ada sarana MBC, Marketing Business Center, untuk mempromosikan produk. Kemudian melalui BDS juga ada pemasaran secara online seperti lapak.com. Dan kita juga mendorong UMKM ini untuk secara mandiri dia berjualan secara online, baik itu melalui Instagram ataupun melalui Facebook ya, jadi ataupun WhatsApp, dan ini berjalan sebagaimana biasanya. Dan alhamdulillah ya, secara bertahap ya, mereka yang tadinya kehilangan omset lebih besar sudah mulai ada omsetnya lagi. Kemudian juga pemerintah kedepannya bekerja sama juga dengan pemerintah pusat karena ada program pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, misalkan memberikan bantuan kepada UMKM walaupun masih berproses ya, seperti bantuan bagi pelaku usaha mikro itu untuk 12 juta UMKM yang ada di Indonesia ini. Tentunya Kabupaten Kuburaya juga sangat ini juga ya, sangat antusias untuk mengirimkan data-data UMKM yang terdampak ini. Udah sejauh apa sih Bu progresnya sendiri? Ya, kita sudah menerima surat dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM ya tertanggal 4 Agustus. Nah, kita wajib mendata UMKM yang terdampak, terutama prioritas pada mereka yang punya usaha mandiri yang produktif. Kemudian mereka belum mengakses permodalan dari perbankan. Minggu depan kita sudah mulai mengirimkan sebanyak 250 UMKM ini secara bertahap. Jadi secara logika ya, dengan 12 juta UMKM seluruh Indonesia, saya meyakini bahwa setiap kabupaten kota itu bisa ribuan yang dapat mengakses dana ini. Tapi nanti kita secara bertahap mengirimkannya karena
UMKM ini kan di berbagai sektor, sehingga kita hubungi ya surat ke lembaga-lembaga yang membina UMKM di 9 kecamatan ini. Sebenarnya data di Dinas Koperasi UMPP ini, kalau yang kita bina itu ada 2.617 dan 100% itu semuanya terdampak COVID. Pengertian dibina ini mereka secara rutin berkonsultasi dengan kami ya, ada kartu konsultasi usaha mikro, ada kartu konsultasi usaha kecil. Nah, di luar itu yang tidak berkonsultasi sebenarnya juga bagian dari UMKM yang terdampak. Misalkan pedagang-pedagang di pasar tradisional ya, ini sebenarnya berdampak juga karena masyarakat ini kan tidak boleh tidak boleh berbelanja. Tetapi memang pasar tradisional ini tetap buka walaupun ada surat edaran bupati tidak membolehkan sebenarnya mereka, tetapi memang bukanya tidak lama begitu. Dan tentunya konsumen juga tetap menjaga jarak ya di pasar-pasar tradisional ini kan. Oke, ini Bu, program pemulihan ekonomi nasional kan udah dimulai ini Bu. Betul. Nah, tujuannya itu kan untuk merangsang pelaku usaha. Yeah. Nah, dari Pemkab sendiri Bu, apakah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan gitu Bu, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan agar pelaku usaha mikro di Kuburaya itu bisa terpacu kembali gairahnya untuk terus berusaha Bu? Tentu kita melakukan kerjasama ya. Jadi dalam penyaluran kredit usaha rakyat kan ada bank-bank penyalur KUR ya, seperti BRI, Bank Kalbar, Bank Mandiri, BNI 46. Jadi seperti BRI misalkan itu tetap melakukan sosialisasi, dan saya selaku Kepala Dinas juga memberikan rekomendasi terhadap UMKM yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana KUR ini. Karena KUR ini memang bunganya sangat rendah ya. Sekarang ini sudah 6% per tahun. Jadi mereka juga dengan persyaratan yang sangat ringan. Nah, sebenarnya bukan hanya KUR saja, ada juga kredit lain seperti ultra mikro. Ultra mikro ini digulirkan ya melalui PT Pegadaian. Dengan PT Pegadaian kita juga sering melakukan kerjasama ya. UMKM itu kita kumpulkan, namun dengan tetap menjaga jarak ini ya. Jadi pertemuannya ya berjalan di kantor gitu, dan terdatalah mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit usaha mikro. Untuk diketahui pula bahwa sebenarnya penyerapan KUR ya di Kabupaten Kuburaya ini kan cukup banyak juga ya. Jadi debitur kita ini sudah 1.908 untuk di Kabupaten Kuburaya ya. Kalau untuk ultra mikro ini sudah mencapai 380 debitur. Nah, melalui program pemulihan ekonomi nasional tentunya mereka memiliki hambatan ya di dalam melakukan pembayaran, tetapi kan ada subsidi bunga dari pemerintah pusat sebesar 6% selama 3 bulan. Jadi mereka tidak terbebani dengan jasa bunga tersebut. Nah Bu, syarat seperti apa sih Bu yang bisa diajukan oleh pelaku usaha UMKM itu agar bisa mengajukan KUR-nya tadi? Ya, jadi gini, pertama dia memiliki usaha yang jelas ya. Kemudian telah memiliki IUMK. IUMK itu izin usaha mikro dan kecil, dikeluarkan oleh kantor camat setempat. Kemudian dilihat dulu usahanya ini bankable atau tidak. Tetapi kalau untuk usaha mikro ya, sepanjang dia omsetnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia rutin berjualan, konsisten lah ya gitu. Iya, sebenarnya bank tidak mempersyaratkan
seperti jaminan sertifikat apa itu tidak ada sebenarnya. Nah, yang penting dia punya usahanya ini layak, visible. Nah, biarpun dia hanya berdagang bakso, tapi jelas dia nih mangkalnya di mana, kan satu hari berapa mangkok laku ya. Jadi sebenarnya itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Ya. Bu, dengan adanya kemudahan ini nih Bu, seperti apa sih Bu antusias masyarakat yang menerima bantuan KUR seperti ini Bu? Ya, kalau proposal itu sebenarnya kan yang menyeleksi bank ya, tetapi karena ada kerjasama dengan kami, proposal itu, permohonan itu ada saja yang masuk ya. Jadi sebenarnya mereka ini kekurangan modal sebetulnya kan, kekurangan modal dan mereka juga kalau meminjam pada lembaga lain yang sebenarnya masih ada juga itu bank berjalan gitu ya, sebenarnya rentenir itu masih ada juga. Nah jadi mereka sudah memahami ya dan cenderung untuk memilih kredit usaha rakyat atau ultramikro. Jadi semangatnya itu sangat luar biasa. Jadi kita kan pelayanan di kantor itu dari jam 8 pagi ya, sampai jam 15.30 ada saja yang datang ke bidang usaha mikro itu dan kita tetap proses ya. Jadi meskipun pandemi COVID-19 ini mereka tetap bisa konsultasi gitu Ibu? Bisa, tentunya dengan menjalankan 3M itu, mencuci tangan ya, memakai masker, menjaga jarak. Dan di Kabupaten Kuburaya ini telah terserap 757 miliar ya, 8.222.587 rupiah UMKM yang menggunakan kredit usaha rakyat. Sedangkan kalau untuk usaha untuk ultramikro itu ada sekitar 10.300.000.000 itu sudah digunakan oleh pelaku UMKM ya, terutama di usaha retail. Nah, di Kabupaten Kuburaya sendiri. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah protokol kesehatan, ini mungkin ke Pak Henry nih. Kalau di Kuburaya, transport Kuburaya sendiri itu Pak, protokol seperti apa sih Pak yang standarnya digunakan di transport Kuburaya nih? Mungkin agar Tribuners di rumah tuh aman ketika ingin berbelanja ke transport Kuburaya. Oke, memang COVID-19 ini sangat serius ya, karena sekali lagi tadi kita sampaikan grafiknya itu masih begini, belum turun. Nah, ketika pemerintah melalui Kemendagri mengeluarkan surat itu bulan Juni ya, bulan Juni, intinya adalah adaptasi kebiasaan baru dan bagaimana agar kita bisa tetap produktif. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan surat edaran mengenai bagaimana pencegahan COVID-19 ini tidak terus merebak. Jadi ketika pemerintah Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini Pak Bupati mengeluarkan surat tanggal 5 Juni ya kalau saya nggak salah, itu harinya hari Jumat. Jadi saya ingat betul hari Jumat ya, tanggal 5 Juni beliau mengeluarkan surat bahwa kita sudah boleh beroperasi mulai dari bisnis makanan, kemudian bisnis hiburan, kemudian melayani masyarakat yang berbelanja, kita boleh beroperasi, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu protokol kesehatan. Tadi Ibu sampaikan 3M tadi ya, kalau di kami kita tambahin 2 lagi, jadi 5. Pertama, ya betul, itu masker. Jadi kalau kita mau masuk ke mall kemanapun, termasuk itu di Transmart, itu di pinggir jalan sudah ada signage, sudah ada tanda harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, beli dulu. Jadi pulang dulu nih Pak. Beli dulu. Ada di pinggir jalan kan banyak tuh. Tapi harus muter lagi pastinya jauh. Kalau nggak mau muter, di kami juga ada sebenarnya, pasti kita sediakan di kasir-kasir itu ada. Jadi jangan khawatir, masker itu kan murah ya. 10 ribuan lah rata-rata, bahkan ada yang 5.000. Kemudian yang kedua itu fasilitas cuci tangan. Hand sanitizer ada, tapi lebih bagus sebenarnya cuci tangan. Karena kalau cuci tangan itu
mau 5 kali mau 10 kali nggak ada efek sampingnya, dan itu lebih, kata pakar, lebih efektif membunuh kuman, baik itu bakteri maupun virus. Jadi udah 2 tuh, masker, harus pakai masker, kemudian harus cuci tangan dulu sebelum masuk, nanti keluar juga cuci tangan, dan yang ketiga mesti kita screening kesehatannya. Kalau sakit nggak boleh masuk. Bagaimana kok bisa screening? Kan COVID ini sebenarnya protokolnya jelas. Beda dengan sakit jantung, susah dideteksi. Tapi kalau COVID jelas. Ada batuk-batuknya gitu kan. Kecuali yang tanpa OTG itu tanpa gejala itu memang kita nggak bisa deteksi. Tapi kalau dia sakit itu bisa ketahuan, kita nggak perkenankan masuk. Jadi ada batuk-batuknya gitu, nanti Mbak Rizky batuk-batuk itu nggak boleh masuk. Padahal keselak gitu Pak. Sama petugas. Kemudian ada juga cek suhu, screeningnya, jadi selain kita lihat secara fisik gitu, kita cek suhu. Suhunya ini juga jangan khawatir, ini termogannya itu untuk suhu tubuh. Bukan untuk mesin. Biasanya kan ada yang untuk mesin itu Kan Pak, digunakan untuk manusia, panik dong. Di mana itu? Di mana? Kalau di Transmart nggak ada. Pernah ada kejadian kayak gitu. Ya memang ada, itu sempat heboh dan sempat viral di medsos ya, bahwa takut karena dicek pakai temperatur gun untuk mesin. Takutnya dengan sinar lasernya itu. Padahal ini yang kita pakai adalah untuk suhu tubuh manusia. Jadi insya Allah Tribuners itu aman buat kita semua. Kemudian yang keempat adalah desinfektan. Jangan lupa kita pengelola ini selalu menyemprotkan cairan desinfektan untuk fasilitas umum yang dipakai oleh semua orang. Contohnya adalah hand travelator. Jadi kalau kita naik travelator itu kan ada yang pegangan tangannya yang jalan itu secara periodik juga kita semprot dengan cairan desinfektan. Kemudian troli itu kan juga sering dipegang, itu juga kita sering semprot. Periodiknya selama setiap 4 jam sekali, jam 10, jam 2 sama jam 6 malam. Dan yang terakhir, yang kelima, protokol kesehatannya adalah mesti jaga jarak. Gimana caranya? Dari awal sudah kita batasi, maksimal 50% dari normal boleh masuk. Jadi kan ada historinya tuh Mbak Rizky, sehari datang berapa, setiap jam datang berapa. Kalau lebih dari 50% kita sudah stop. Jadi kita sendiri pun membatasi, yang boleh masuk ke mall itu 50% maksimal. Kemudian ada garis-garis antrian, mau ke kasir, mau nimbang. Kalau sampai terjadi queuing, sampai terjadi antrian, itu kita sudah diarahkan dengan garis. Jadi secara otomatis orang itu alam bawah sadarnya dengan adanya garis itu sudah diarahkan untuk mengantri gitu, tidak berkerumun. Kan yang dihindari sekarang itu kan kerumunan ini. Karena COVID-19 ini adalah penyakit kerumunan. Kemudian kita pasang juga acrylic divider di kasir yang berhubungan dengan ini ya, yang berhubungan dengan customer. Kemudian timbangan itu terlihat tapi sebenarnya ada batasnya. Jadi ada acrylic divider yang kita pasang supaya kemungkinan untuk orang tertular itu menjadi semakin kecil. Kemudian tester misalnya biasanya kan ibu-ibu ya, emak-emak kayak Mbak Rizky itu kan suka dandan tuh. Kalau di kosmetik dan parfum itu tester kita tarik semua sementara ini ya. Jadi mohon maaf tidak bisa nyoba-nyoba nih. Tujuannya apa? Supaya tidak saling kontak. Jadi biasanya kalau misalnya lipstick dipakai, nanti dipakai orang lain untuk tester. Nah itu kan kemungkinannya akan besar, makanya kita tarik. Seperti itu protokolnya. Nah, Tribuners, berarti Transmart juga udah menerapkan protokol yang sangat ketat ya Pak, agar penularan ini semakin kecil. Insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi nih kepada Bapak dan Ibu di sini. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.
Belanja di Transmart Carrefour kini semakin mudah. Klik transmartdelivery.com atau unduh aplikasinya melalui smartphone Anda. Pilih gerai terdekat dan produk yang diinginkan. Langsung diantar di hari yang sama. Bisa bayar tunai atau transfer, kartu debit atau kartu kredit. Dapatkan gratis ongkos kirim menggunakan kartu debit atau kartu kredit Bank Mega. Bersama Transmart Carrefour Home Delivery, solusi aman, barang diantar, belanja nyaman. Dan Trans Studio Mini udah dibuka lagi loh. Banyak permainan seru dan menyenangkan untuk kita semua. Jangan khawatir, kesehatan Anda dan keluarga adalah prioritas utama Kid City dan Trans Studio Mini. Semua kami lakukan agar kamu dan keluarga bermain aman dan nyaman. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk ajak semua ke Kid City dan Trans Studio Mini sekarang juga. Tribuners, kembali lagi di acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast dengan narasumber kita nih, masih ada Pak Henry dan Bu Norai, Bu. Masih juga dengan tema kita nih Pak, pandemi COVID-19 dan tantangan dan peluang bisnis di saat pandemi ini. Nah tadi kita udah bahas sedikit masalah retail dan pandemi COVID-19. Melanjutkan hal itu, ada pertanyaan nih Pak. Sebagai pelaku usaha retail, tentu saja mengharapkan intensif dan stimulus dari pemerintah guna bisnis tetap bisa berjalan. Nah, dari pelaku usaha sendiri, Pak, insentif seperti apa sih, Pak, yang diharapkan kepada pemerintah dan atau mungkin udah ada nih, Pak, insentif yang diberikan? Oke, sebenarnya dari Mbak Rizky ya, dari pemerintah kan banyak insentif untuk stimulus ekonomi itu berjalan kembali. Di antaranya dari April itu, kalau Mbak Rizky ingat, itu pemerintah sudah ngasih stimulus berupa free pajak untuk karyawan yang gajinya di sampai 200 juta. Coba cek tuh slip gajinya ya, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Jadi itu gaji itu yang bayar pemerintah. Kemudian mulai bulan September, nanti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan itu juga pemerintah ngasih insentif berupa bantuan langsung tunai senilai 600.000 untuk karyawan yang bergaji di bawah 5 juta per bulan. Kalau kita berharap sih harapannya banyak, tapi memang kondisi susah ya. Sekarang itu kondisi sedang susah. Siapapun itu kena terdampak dengan COVID-19 ini. Termasuk pemerintah, termasuk pengusaha, kemudian pelaku bisnis seperti kita ini. Kita sih sebenarnya lebih berharap bagaimana sinergi ini berjalan baik saja. Jadi bagaimana saling menjaga gitu. Jangan sampai suasana yang sudah kondusif ini suasana ini kan bagaimana kita bisa berkebiasaan baru dengan produktif ini saling menjaga. Jangan sampai gini, ada sesuatu yang sebenarnya maksudnya baik tapi karena penyampaiannya yang kurang baik itu jadinya kita yang kena dampaknya gitu. Seperti yang terjadi beberapa minggu sebelum ini kan ada ada yang terkena COVID di karyawan atau pekerja pembangunan Mall Bumi Raya itu memang berdekatan dengan kita. Tapi karena pemberitaan yang
kurang pas gitu ya. Penyampaiannya juga terkesan gimana ya, terkesan menakut-nakuti. Memang serius, kita sendiri menanggapi COVID ini sangat serius gitu. Tapi jangan sampai membuat suasana yang sudah kondusif ini, kita saling menjaga ini jadi rusak gitu. Nah, untuk membalikkannya itu sebenarnya sangat lama. Kita butuh waktu. Ini saja sudah terjadi 6 bulan ini, traffic atau kepercayaan orang itu belum pulih. Kalau kita tambahin dengan sinergi kita yang kurang baik, padahal maksudnya baik gitu, jadinya malah membuat suasana yang nggak bagus. Jadi kita pikir satu adalah harapan kita, mari kita bersinergi antara pengusaha, antara pemerintah. COVID ini memang harus sama-sama kita jaga gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada sesuatu kami welcome, disampaikan dengan baik ke kami supaya kita pasti akan tindak lanjuti dengan cepat. Nggak mungkin kita nggak tertib, nggak mungkin, karena kita hadir di Pontianak atau di Kuburaya di Kalimantan Barat ini sudah lama gitu. Historinya sudah ada bahwa kita selalu tertib, dengan apapun kita tertib gitu. Kalau disampaikan dengan baik, kita pasti akan ikutin. Kira-kira begitu. Oke nih, ngomong-ngomong masa intensif ini Bu, ke Ibu Nora nih. Kementerian Koperasi dan UKM akan menggulirkan program insentif bagi usaha kecil, mikro, dan menengah. Nah, insentif yang berupa bantuan sosial diberikan bagi 12 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk implementasinya sendiri di Kuburaya apakah sudah dilakukan atau persiapan ini sejauh apa gitu Bu? Ya, kita masih dalam persiapan dan ini juga kiranya dapat didengar oleh seluruh pelaku usaha mikro dan kecil ya, agar segera mendaftarkan dirinya sepanjang memiliki usaha yang mandiri langsung ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuburaya di Jalan Adi Sucipto, kilometer 15,2. Nah, nanti persyaratan yang dibawa itu adalah fotokopi KTP, kemudian kalau sudah memiliki UMK dilampirkan, tetapi kalau baru mulai mengurus pun tidak apa-apa. Yang penting namanya sudah masuk, jenis usaha yang dikembangkan apa, kemudian alamatnya jelas, ya minimal ada surat pengantar dari ketua RT, itu kita permudah ya untuk membuktikan bahwa memang dia memiliki usaha. Kalau untuk UMKM yang kita bina, kita sudah tahu titik lokasi usahanya. Tetapi untuk yang belum, misalkan yang jualan es, ya, yang jual gado-gado, dia mangkalnya di mana, gitu kan? Jadi ini kan stimulan sebenarnya yang akan diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Kan lumayan ya, mendapat 2,4 juta ya paling tidak ini untuk menambah modal usahanya. Tentunya juga yang saldo tabungannya itu di bawah 2 juta, karena kalau ada yang saldo tabungannya 30 juta, wah ini enggak pantas dibantu, ini tabungannya sudah banyak ya. Jadi kita juga karena ini dibatasi ya, paling lambat itu minggu kedua bulan September itu sudah hari terakhir pengajuan data-data ini, tetapi kami berapapun yang masuk setiap 3 hari sekali ya kita kirim ke Kementerian Koperasi dan UKM ya, supaya UMKM di KKR ini mendapatkan peluang untuk mengakses dana ini. Ya, selain itu juga ya itu kan dari pusat, dari daerah, pemerintah Kabupaten Kuburaya sendiri ada dana insentif daerah namanya. Dana DID ini bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang dianggap menangani COVID dengan baik ya. Kalbar ini sebenarnya termasuk yang terbaik se-Indonesia, sehingga di Kabupaten Kuburaya ini juga urutan kedua juga penanganannya terbaik di Kalbar, sehingga ada suntikan dana dari pusat. Nah, dana ini tujuannya untuk itu tadi, menstimulan UMKM yang terdampak COVID, kemudian sektor-sektor lain yang membutuhkan dana ini. Dan nanti
tidak lama lagi ada bantuan sarana prasarana usaha di berbagai sektor ya. Macam-macam itu Mbak Rizky. Ada mesin untuk industri pengolahan seperti mesin sangrai kacang, pencetak mie. Kalau dia usaha konveksi ada mesin jahit, mesin kancing dan sebagainya. Kalau dia kuliner ada kompor gas, ada panci, kuali, mixer dan sebagainya. Bapak Bupati sangat concern dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga UMKM yang terdampak ini, ayo dia apa yang dibutuhkan. Misalkan anak-anak muda yang fotografer atau apa gitu, yang dia punya usaha wedding dan sebagainya, apa yang dibutuhkannya. Jadi ini peralatan ini kita masukkan seperti laptop, kamera dan sebagainya. Berarti Untuk ayolah nih Bu, dari mendaftarkan dana diri. insentif daerah ini, dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan secepatnya ini sebagai bentuk ya kepedulian lah terhadap UMKM yang terdampak COVID. Berarti ayo nih kepada pelaku usaha UMKM agar segera mendaftarkan dirinya itu Betul. agar dapat bantuan dana tadi Iya. Bu. Oke nih Bu, seperti apa pula nih Bu upaya dari Pemda khususnya dalam mendorong pelaku UKM guna memanfaatkan fasilitas digital? Iya. Karena saat ini kan kita harus melek teknologi mau nggak Iya. mau gitu Bu. Iya. Seperti apa Bu upayanya? Nah, memang di masa pandemi ini ya, online marketing menjadi alternatif yang nomor satu ini ya. Karena selain biayanya murah kan, dan rata-rata mereka sudah melek Efektif. IT nih kan, sudah pegang HP HP. Android dan sangat mudah ya. Misalkan dia usaha catering kan, jadi dia tinggal di upload saja gambarnya itu kan di mana, di Instagram atau WhatsApp ya, kita dorong lah mereka. Tetapi pemerintah juga menyediakan juga sarana. Tadi yang saya katakan kalau DKUMPP ini punya MBC, Marketing Business Center, kemudian juga ada Facebook Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, ada Instagram dkumpp.kuburaya. Jadi silahkan mereka mau pilih di mana, apakah mau lewat BDS atau mau pemasaran online yang disediakan oleh Telkom. Jadi sebenarnya sarana digital ini sudah banyak, tinggal sejauh mana kesadaran mereka untuk memanfaatkan sarana-sarana IT. Berarti memang pemerintah udah memfasilitasi Sudah. nih. Ini ada wadahnya, Iya. berarti tinggal dimanfaatkan oleh pelaku usahanya sendiri. Iya. Untuk offline di kantor bupati di lantai 1 itu ada galeri UMKM ya, ada galeri Dekranasda, baik itu produk kerajinan maupun pengolahan makanan ringan dan sebagainya, itu sudah ada dan gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Ya. Nah, kan penjualan offline sekarang kan pasti menurun nih. Iya. Nih Pak Henry nih, pertanyaannya nih Pak. Nah, kalau dari Transmart sendiri itu Pak, saran seperti apa sih Pak agar bisa memanfaatkan momen digital ini agar terus bisa naik nih, meskipun nggak dijual offline? Iya. Memang sekarang itu kan zamannya virtual ya, dari komunal ke virtual. Memang sekarang waktu yang tepat untuk kita expose online kita. Kalau di Transmart sendiri itu ada namanya Transmart Home Delivery. Kalau Mbak Rizky mau, udah punya belum? Udah diunduh belum? Nanti pulangnya diunduh Gampang Pak. itu. Yang pakai Apple di App Store, kalau pakai Android di Play Store. Tinggal ketik aja Transmart, nanti muncul salah satunya adalah Transmart Home Delivery. Nah, keunggulannya begini. Pernah belanja online Mbak Rizky? Pernah. Berapa lama dikirim? Paling lama itu pernah sebulan loh Pak. Sebulan kan? Lama. Bahkan sekarang trennya 4 hari, nggak sebulan lagi, 4 hari. Di Transmart Home Delivery ini ada garansi 4 jam sampai. Wow, dahsyat sekali itu Jadi Pak. dari transaksi, ini Tribunus ya, coba aja tes habis ini. Download transaksi, 4 jam kemudian sampai. Dan yang bisa dibeli itu ada 10.000 lebih. 10.000 lebih barang. 10.000 lebih barang dari produk-produk pasar segar gitu ya. Kalau Bu Kadis tadi menjelaskan UMKM biasanya kan berhubungan dengan pasar segar tuh, ikan asin gitu ya, sayur mayur gitu, telur.
ikan salmon juga ikan yang keren kan, ikan Ikan salmon bisa salmon. juga. Kemudian produk-produk FMCG, fast moving consumer good, yang produk-produk pabrikan lebih besar lagi. Kemudian produk-produk trans living, keperluan rumah tangga, trans hardware, perkakas gitu ya, yang bapak-bapak itu juga tersedia di situ. Tidak lupa juga fashion atau tekstil, baju-baju, kemudian elektronik, semuanya ada. 10.000 lebih, itu udah 2 tuh. Garansi 4 jam sampai, itemnya banyak. Dan yang ketiga ini menarik, bagi Anda pemegang privilege card, kartu Bank Mega, baik debit maupun kredit, itu dapat diskon. Kalau kredit diskonnya 10%. Kalau debit diskonnya 5% seumur hidup. Wow, seumur Kurang- hidup nih kurang apa? Tribuners. Seumur hidup. Mau hidup lama ya diskonnya lebih lama. Jadi itu kurang lebih keunggulan online, bukan online shop ya. Ini sudah omni channel. Jadi beda ya online shop, e-commerce atau omni channel. Kita sudah omni channel. Misalnya kita belanja di sini, mau dikirimnya di Jeruju, milihnya dari Carrefour, sudah bisa. Atau lebih jauh lagi, kita di sini mau dikirimnya dari Balikpapan. Nah, kita klik yang counter di Balikpapan, nanti dikirim dari sana. Jadi ini sudah omni channel. Bedanya omni channel itu channelnya banyak gitu. Sudah di berbagai tempat. Sudah nggak satu kota lagi seperti kita di Kuburaya gini. Hanya di Kuburaya saja nggak, sudah nasional. Nanti lama-lama ya kita kembangkan dunia nanti. Lama-lama ya. Lama-lama, amin tapi Pak. Gitu. Kurang lebih gitu. Berarti Tribuners di rumah tuh cuma duduk cantik aja, megang handphone. Enggak apa-apa itu. Tinggal nunggu 4 jam barang sampai. Ya itu untuk generasi-generasi seperti Kak Rizky ini ya. Generasi milenial disebutnya atau generasi muda. Ini memang sekarang trennya itu virtual gitu. Tapi kalau mau datang juga Transmart kita pastikan aman dan nyaman karena protokol COVID-19 sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, suratnya ke kami kan dari Pak Bupati, itu insya Allah firm kita jagain bahwa protokol itu harus jalan. Orang yang dari depan udah nggak pakai masker kita nggak kasih. Udah lewat aja gitu ya Pak, kalau Dan masuk. itu juga ya di semua pasar modern begitu. Kalau ada yang enggak, itu salah berarti. Itu bedanya di kami dengan mungkin di tradisional juga sama, tapi di kita lebih disiplin sebenarnya untuk jagain itu. Karena kita kan namanya lebih apa ya, lebih membawa corporate biasanya. Nah, kita tidak boleh main-main di situ. Kita mesti disiplin. Tapi kalau di tradisional itu biasanya kan ownernya banyak di satu pasar gitu misalnya. Yang punya kan banyak, lebih ribet dikendalikan. Tapi kalau di pasar modern yang banyak adalah barangnya. Tapi perusahaannya kan satu biasanya. Nah, maka dia akan lebih cenderung disiplin menjalankan protokol COVID-19. Seperti itu. Tadi kita udah bahas cara menarik konsumen dalam dunia online nih Pak. Nah kalau dari Transmart sendiri Pak, ada nggak sih promo atau diskon yang diberikan kepada konsumen yang ada di rumah nih? Tribuners di rumah nih mungkin bisa terhibur mendengar promo dan diskonan ini iya. Pak. Biasanya kalau ibu-ibu begini nih, yang dicari diskon. Ya kan? Tapi sekarang laki-laki juga loh Pak, bukan cuma ibu-ibu iya. ibu. Memang. Sekarang diskon itu sangat berarti. Kita ngomongin baik offline maupun online ya, karena sekarang itu trennya memang harus offline dan harus online. Diskon di kita ada. Satu adalah kita sampaikan promo-promo di kita itu adalah diskon. Diskon itu kita kemas dalam bentuk katalog. Katalognya pun kita sudah nggak pakai kertas. Sekarang udah bukan zamannya lagi kita pakai kertas, mesti virtual. Jadi kalau nanti Tribuners mau cek, bisa langsung aja dicek katalog transmart.co.id itu virtual. Waktunya adalah 2 minggu. Jadi mulai ini hari Selasa ya, ini hari terakhir, nanti Rabu sudah mulai lagi. Kemudian yang kedua ini masih di promo yang pertama tentang diskon, itu ada namanya Action Spot. Action Spot itu ya namanya juga spot ya. Jadi kita hanya pilih beberapa hari, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu.
itu ada promo juga di semua unit bisnis. Kan kita itu ada Fresh tadi kita sebutkan kan, kemudian FMCG, kemudian ada Elpro, ada Trans Hardware, Trans Living, kemudian ada Transmart Dev Store. Semua unit bisnis itu punya action spot. Kemudian promo yang kedua kita sampaikan tadi adalah privilege card untuk Mega ya. Mega kartu kredit maupun debit itu seumur hidup bagi yang kredit dapat diskon 10% tanpa batas. Mau belanja berapapun bisa. Mau belanja 100 juta misalnya atau 200 juta, yang penting limit kartunya ada, bisa dapat diskon. Itu kelebihan dari privilege card Mega ini. Kalau dia debit atau Mega Syariah, bagi yang tidak mau banknya konvensional maunya syariah, Mega Syariah juga kita kasih diskon 5%. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagi Anda yang sudah nggak sabaran menonton ya, sabar dulu. Iya, banyak tanya tuh Pak, kapan sih Mas kebuka? Kita sedang godok supaya tadi bagi yang mau menonton itu dapat nontonnya, dapat amannya dan dapat nyamannya. Jangan sampai kita buka itu juga asal-asalan gitu. Nanti malah membahayakan buat semua. Karena sekali lagi prinsip dasarnya itu harus aman, harus nyaman dulu. Kemudian yang keempat, kita juga menyampaikan ke Tribuners semua, bagi yang ingin join dengan Transmart, ingin buka usaha, silahkan datang. Di kita masih ada beberapa tenant unit ataupun casual yang Tribuners semua bisa join di kita. Bisa hubungi saya langsung, bisa datang ke Transmart, saya standby di sana. Nah Pak, bagi mereka yang ingin buka gerai Transmart Pak, ada nggak sih Pak intensif yang ingin diberikan? Insentif ya? Iya, insentif. Itu nanti kita obrolin aja. Oh, Ya, oke. Kita obrolin, silahkan datang ke Transmart ya kan. Nanti kalau ya mohon maaf ya, mungkin nanti nggak bisa langsung ketemu. Karena kan kita banyak yang mesti diurus ya. Mungkin mesti janjian dulu. Nanti sambil janjian bisa datang ke Transmart sambil ngopi di Kopi Aming misalnya kan, atau makan siang di Wendy's atau di KFC begitu. Nah nanti kita ketemu, kita ngobrol, ngomongin diskon atau tadi dibilang Mbak Rizky itu insentif. Kalau sewa tenant unit atau casual berapa sih gitu, nanti kita ngomongin di sana. Itu di balik layar lah ya pastinya ya Pak. Jadi buat Tribuners yang berminat ingin buka gerai di Transmart, kalian bisa langsung nih hubungi Pak Henry. Ya Pak. Nah Pak, sebelum menutup podcast kita hari ini nih Pak, bisa nggak sih Pak memberikan ajakan kepada masyarakat agar tidak takut berbelanja di retail modern seperti Transmart ini? Karena mengingat sekarang kita memerlukan stimulus itu untuk membangkitkan ekonomi daerah. Mungkin Pak bisa disampaikan kepada Tribuners di rumah. Hai Tribuners gitu. Iya, hai Tribuners, pakai dada Pak. Hai Tribuners. Saya Dwi Henry, saya setiap hari ada di Transmart. Transmart aman nyaman, dan insya Allah Transmart akan terus menanjak. Iya, di Kubur Raya, salam menanjak. Karena kita selalu menerapkan protokol COVID-19, jangan khawatir. Kita insya Allah Transmart kita ini aman. Yang penting kita sama-sama jaga. Jadi dari sisi kita pengelola kita jaga, tapi dari Tribuners yang datang juga mesti sehat dulu. Dan ketika di sana juga mesti tertib dengan protokol COVID. Tapi kalau masih mau di rumah, masih mau rebahan gitu ya, jangan lupa download tadi aplikasinya Transmart Home Delivery, baik di App Store maupun di Play Store. Kira-kira gitu ya. Terima kasih ini. Oke, selanjutnya nih Bu, dari Bu Nora Bu, mungkin ajakan kepada masyarakat biar nggak takut nih keluar rumah. Halo Tribuners, saya mengajak mari kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Dan jangan lupa kita khususnya UMKM di Kabupaten Kubur Raya dan Kalbar pada umumnya tetap semangat. Salam menanjak. Salam menanjak dari Kubur Raya untuk Indonesia. Nah, Tribuners ada di rumah, jangan takut nih untuk berbelanja, langsung turun ke lapangan atau tetap di rumahan rebahan ya Pak. Jam sekarang pakai HP udah kelar. Nah, sudah selesai sesi podcast kita hari ini. Jangan kemana-mana,
tetap di Triponcast dan saksikan episode-episode selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih Ibu Bapak udah mau hadir ke studio hari ini. Terima kasih kembali. Dan Tribuners, jaga kesehatan kalian di rumah ya. Assalamualaikum. Salam. Podcast. Hey, Kid City dan Trans Studio Mini udah dibuka lagi loh. Banyak permainan seru dan menyenangkan untuk kita semua. Jangan khawatir, kesehatan Anda dan keluarga adalah prioritas utama Kid City dan Trans Studio Mini. Semua kami lakukan agar kamu dan keluarga bermain aman dan nyaman. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk ajak semua ke Kid City dan Trans Studio Mini sekarang juga. Belanja di Transmart Carrefour kini semakin mudah. Klik transmartdelivery.com atau unduh aplikasinya melalui smartphone Anda. Pilih gerai terdekat dan produk yang diinginkan langsung diantar di hari yang sama. Bisa bayar tunai atau transfer, kartu debit atau kartu kredit. Dapatkan gratis ongkos kirim menggunakan kartu debit atau kartu kredit Bank Mega. Bersama Transmart Carrefour Home Delivery, solusi aman, barang diantar, belanja nyaman.